Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 3. Kita akan bahas tentang user flow sama sitemap. Oke, langsung saja kita ke video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 3, yaitu user flow sama sitemap. Nah, definisi dari user flow sama sitemap itu apa sih? Pertama, User flow dulu. User flow itu adalah sekumpulan tugas yang harus dilakukan oleh pengguna untuk menyelesaikan proses-proses dan diringkas menjadi sejumlah langkah penting dalam membantu pengembang memahami bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna. Terus sistem ini harus merespon pengguna ketika mereka melakukan kesalahan dan melakukan tindakan. Pengembang dapat melihat semua data dan spesifik interaksi pada user flow. Jadi user flow itu sekumpulan tugas yang dilakukan oleh pengguna dalam menggunakan aplikasi itu, dan dari pengembang aplikasi ini harus paham bagaimana si sistem ini berinteraksi sama si pengguna. Contohnya, misalkan pengembang membuat aplikasi Instagram. Nah, si pengguna ini ngapain aja sih sama dia membuka aplikasi Instagram itu, dia ngapain aja? Nah, ngapain aja harus di data ataupun segala macam lah. Terus sistem perlu merespon pengguna ketika mereka melakukan kesalahan dan melakukan tindakan. Misalkan si pengguna memakai aplikasi Instagram. Nah, biasanya kan ada nih si pengguna memasukkan username atau apapun yang gak sesuai, maka sistem ini harus mengeluarkan pesan error atau pokoknya dalam bentuk respon apapun, entah itu error, entah itu data not found ataupun sebagainya, ke si pengguna aplikasi ini. Terus pengembang dapat melihat semua data dan spesifik interaksi pada user flow. Nah, si pengembang ini melihat semua interaksi dari aplikasi itu secara detail dan spesifik. Ini ngapain, buka apa aja sih si pengguna ini selama pakai Instagram itu. Nah, kayak gitu. Terus tujuannya itu dia membantu desainer untuk menangkap apa yang dilakukan pengguna dan memasukkan informasi untuk mengarahkan mereka ke tujuan yang diinginkan. Berarti si desainer UI si aplikasi ini menangkap semua aktivitas pengguna di dalam aplikasi itu dan memasukkan informasi untuk mengarahkan mereka ke tujuan yang diinginkan. Berarti kayak model kritik dan saran ke si pengembang, kepengennya si pengguna ini aplikasi buatan si pengembang ini pengen lebih cepat atau lebih responsif atau gak perlu banyak makan langkah-langkah atau apapun lah gitu. Makanya diberitahu ke si desainer pengembang aplikasi ini biar si user atau pengguna ini dapat tujuan yang ingin diinginkan. Nah, ini adalah komponen user flow. Komponen user flow itu ada dua, ada fitur sama flow. Kalau fitur, ya kalau lihat dari simbol-simbol ini sih mirip-mirip kayak di flowchart sih. Kalau udah pernah belajar flowchart, pasti udah paham dong maksud dari lingkaran, persegi panjang, bola ketupat, jenjang sama tanda apa sih ya? Nah, oke, jelasin ya, kesingkat aja ya. Nah, kalau berarti kan konektor, berarti kan menunjukkan lonjakan aliran proses. Berarti misalnya kalau user flow-nya penuh nih, gua sampai ke bawah, nah dikasih tanda lingkaran si konektor ini. Nanti di konektor ini kalian bikin baru lagi yang jadi penghubung. Nah, contohnya ada nanti setelah step ini. Nah, terus kalau kotak ini processing, berarti melakukan
suatu proses atau pengolahan. Terus kalau decision ya pasti tahu lah, ini buat keputusan kayak yes or no atau ya atau tidak gitu. Ini yang jaringan yang ini data ini dia suatu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung jenis peralatannya. Terus yang terakhir itu ini nggak tahu sebetulnya apa, lupa. Ini artinya manual input. Manual input tuh yang menginstruksikan tentang proses inputan, baik inputan data, informasi segala macam. Nah kalau data tuh contohnya kayak data, kalau di bank itu ada data nasabah, data rekening dan lain-lain. Kalau Instagram berarti data nama akun atau apapun itu. Nah kalau yang ini yang flow-nya. Kalau yang flow-nya itu ada dua, ada flow direction sama not link. Nah, kalau flow definisi kan tau lah, alur yang menghubungkan si user flow ini. Kalau flow direction ini dia menghubungkan antar simbol satu ke simbol lain. Berarti kan hubungannya dari simbol yang pertama ke simbol yang lain. Kalau not link ini dia simbol yang menghubungkan antar simbol satu dengan simbol lain, tapi simbolnya itu dia menggambarkan proses lain. Misalkan seperti ini biasanya seperti tampilan pop-up misalnya tampilan error kayak gimana sih. Kalau error misalkan pop-up ya, nah kayak gitu nih, umumnya pakai not link ini gitu. Not link ini. Nah, terus nih contoh. Nah, ini contohnya nih. Contoh user flow-nya. Ini pakai user flow pesan hotel. Nah, pesan hotel. Nah, ini kan yang pertama kan processing cari hotel terus pengen cari hotel nih, terus hubungin ke buka aplikasi. Habis itu buka aplikasi muncullah langsung ke beranda kan. Nah, berandanya ini not linknya itu hubunginnya ke rekomendasi si hotel. Rekomendasi kan rekomendasi hotel kan bentuknya kan gini, berarti artinya data. Berarti isi dari rekomendasi hotel itu hotel-hotel yang di daerahnya dia gitu. Hotel-hotel di daerahnya dia. Ya kan? Ini penghubungnya dari beranda kan muncul tuh pop-up rekomendasi hotel segala macam gitu. Terus nah ini tuh terus habis itu kan ngalurnya ke pesan hotel, berarti kita memproses pesan hotel. Nah yang ini ke bawah ini kan bentuknya tadinya itu manual input ya, berarti proses input data kan namanya flow pemesanan, berarti kita ngisi data dari nama, alamat lokasi hotelnya dan segala macam, pesan hotelnya ya, hotelnya apa, kamarnya mau di mana, terus perlu ada tambahan apa, extra bed atau segala macam. Nah di situ kita ngisi data diri si customernya dari nama, alamat, nomor KTP, apapun segala macamnya. Nah di form pembayaran itu ya kita ngisi metode pembayarannya kayak mau lewat rekening, lewat minimarket atau segala macam gitu. Nah di sini kemudian ada pop-up pemesanan. Nah pop-up pemesanan itu kayak pop-up processing gitu loh, processing pesan gitu. Processing pesan dari semua dari form pembayaran, data diri sama ini. Di situ dia ngalihin ke sistem simpan pemesanan. Sistem pemesanan itu berarti transaksi itu ingin dikonfirmasi apakah mau dilanjut atau tidak. Kalau dilanjut berarti transaksi selesai. Berarti kelihatanlah menu riwayat dari nomor referensi, booking code, invoice segala macam kayak gitu hasilnya. Kalau tidak ya berarti balik lagi ke beranda, berarti pembayaran dibatalkan gitu. Terus nah
Nah, ini kalau dari Jack1 Mobile ini kan satu-satu ya. Nah, ini user flow kalau kita cek saldo rekening kita, saldo rekening. Nah, kita beranda. Jadi kita masuk ke bagian rekening, lalu kita mau cek saldo rekening kita. Nah, ini data ada aktivitas rekening. Berarti data aktivitas rekening itu isinya data-data dari memasukkan apa sih, ada yang transfer ke kita, terus kita transfer ke orang lain dan segala macamnya itu di share itu. Nah, pilih ke share. Nah, share itu berarti kita share data pertukaran transaksi kita kemana. Terus kalau ini transfer, kita mau transfer. Misalnya kita mau transfer ke si A, berarti kita beri transaksi, di transaksi inform bank, berarti kita ngisi data-data kayak transfer kemana, banknya apa, nomor rekeningnya berapa, nominalnya berapa, apapun, plus isi PIN ATM-nya. Terus pop-up, nah di sini pop-up transfer itu misalkan transaksi selesai, transaksi berhasil. Habis itu kalian mau share atau enggak ke orang yang di share itu, berarti kan menghasilkan outputnya bukti transfernya kayak gitu. Terus ini kasus 3, beranda konfirmasi, ini berarti scan barcode, mirip-mirip kayak kita transaksi, sebut merek kayak model, ini kan pakai Jack1 ya. Saya ambil kasus lain mirip di vintage. Tahu kan pasti vintage-nya apa? Nah, metodenya kayak gini. Metodenya ada beranda, scan barcode, terus konfirmasi. Kalau pakai vintage kan berarti kita buka aplikasinya, terus scan barcode yang ada di merchant, habis itu konfirmasi bayarnya nominalnya segini, saldo kita segini, habis itu kita klik konfirmasi untuk melakukan proses pembayaran. Nah, ini masuk ke sitemap atau struktur navigasi. Pasti struktur navigasi kalian udah paham ya di pertemuan 1 nggak salah. Jadi pertemuan 1 kan suruh bikin struktur navigasi kalau nggak salah. Kalau yang pertemuan 2 kan itu bikin kalau nggak salah pertemuan 2 itu bikin card sorting. Yang pertama kan bikin struktur navigasinya. Nah, untuk di pertemuan 3 ini, sitemap atau struktur navigasi ini, kalian pakai dari hasil card sorting yang ada di pertemuan 2. Berarti card sorting yang udah hasil akhirnya kan ada card sorting kan ada proses awal, tampilan proses awal, yang awalnya kayak gimana, terus proses sortingnya gimana, sama sesudahnya itu yang udah di sorting yang kayak gini nih. Nah, struktur navigasi di pertemuan 3 ini dibikin atau dibuat dari hasil card sorting yang udah hasil akhir, bukan dari kondisi awal, udah kondisi akhir, ya udah di sorting segala macam kayak model kayak gini. Yang kayak gunain udah di pertemuan kemarin atau pertemuan 2. Nah, ini kan bentukannya kayak gini. Nah, ini kan baru card sortingnya doang, baru card sorting jadi seperti ini. Untuk sitemapnya kayak gini. Nah, untuk sitemapnya kayak gini tuh. Nah, ini sitemapnya. Nah, ini kan beranda ada apa aja di situ. Transaksi ada apa aja di situ, informasi ada apa aja, lainnya ada apa. Udah sesuai sama yang di card sorting hasil akhir. Nah, ini kan ada tanda nih A nih. A ini kan konektor. Nah, si A ini yang di sini. ini kan pembayaran. Berarti si A ini kan pembayaran nih. Kan ada, kalau di transaksi kan ada transfer, isinya bank sama Jack1. Terus di pembelian kan ada pulsa, data itu pakai data sama online transport. Nah, di sini ada A. A itu siapa sih? A itu si pembayaran. Nah, ini kan karena nggak muat, kepanjangan juga.
untuk memringkas, jadi dihubungin konektornya nih, konektornya inialisasikan, ribet amat, inialisasikan jadi A. Nah A ini konektornya isinya apa aja? Nah isinya ini nih, si A ini adalah si pembayaran, isinya ada apa aja, gitu ya, kartu kredit, retribusi pendidikan dan lain-lain. Oke, mungkin segini dulu. Udah, thank you. Oke, sekian praktikum hari ini. Jika ada kesulitan bisa kalian tanyakan nanti di sesi Google Meet nanti. Oke, sekian video dari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.